Om Swastiastu. Saya I Gusti Ayu Laksmi Dwiyanti, CGP Angkatan 5 Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator yaitu Bapak Ahmad Darmawan dan pengajar praktik Ibu Mertami. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip yaitu pertama, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dapat dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ari dan Yulia adalah siswa kelas 7E SMP Negeri Hindu Tiga Belah Batu. Ari dan Yulia sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, selamat siang Yulia dan Adi. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Iya. Jadi kalian tahu nggak kenapa Ibu panggil kalian ke sini? Tahu, Bu. Jadi Ibu sangat sering sekali mendengar dari guru piket bahwa kalian berdua sering sekali datang terlambat ke sekolah. Apa benar seperti itu? Iya, benar, Bu. Yulia gimana? Nah, menurut kalian sudah berapa kali kira-kira kalian datang terlambat ke sekolah? 5 kali. Kalau Ari 5 kali juga? Iya, Bu. Iya. Jadi sering terlambat ke sekolah itu memang termasuk kesalahan atau bukan menurut kalian? Suatu kesalahan. Ya. Ari? Iya. Nah, jadi baik nak, membuat kesalahan itu termasuk hal yang manusiawi ya. Jadi setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting sekarang apakah kalian mau memperbaiki kesalahan tersebut atau tidak, begitu ya. Nah selanjutnya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Kalian pasti punya alasan kan kenapa kalian sampai datang terlambat ke sekolah. Kita mulai dari Ari dulu. Saya sering datang dan juga lebih malam karena bermain HP.
depan saya akan lebih disiplin dan lebih menghargai waktu supaya tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan dari Saputra. Saya adalah anak murid dari Ibu Laksmi Yulianti. Di sini, saya akan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang tadi. Tanggapan dari saya sangat senang setelah berdiskusi bersama Ibu Laksmi. Saya akan lebih disiplin lagi dan saya akan tidur lebih awal agar saya tidak terlambat lagi. Om Santi Santi Om. Kasus kedua, Aprianti dan Senja adalah siswa kelas 7F di SMP Negeri Hindu Tiga Belah Batu. Suatu ketika, Senja tidak sengaja merobek buku cerita kesayangan dari Aprianti, sehingga membuat Aprianti marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Bu, mau melapor. Tadi ada yang berantem. Siapa? Senja sama aku. Tolong dipanggil kedua siswa tersebut dulu ke sini. Ya, Ya Bu, terima kasih. Ya, gimana? Kenapa tadi tanggapan kalian berantem? ya. Kenapa? Biasanya aku perhatikan kalian sangat kompak. Jadi Bu, Senjanya merobek buku cerita yang dibilang oleh saya. Senja, benar seperti itu? Ya, tapi sebenarnya saya sudah minta maaf dan saya tidak sengaja, tapi dia masih tetap ada marah sama aku. Aprianti dan Senja, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Ibu akan mengajak kalian untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Ya, jadi setiap orang pasti pernah marah nak ya, sama seperti Ibu juga seperti itu. Kalau barang kesayangan Ibu, apalagi diberikan oleh ayah, itu dirusak oleh seseorang, pasti Ibu akan marah ya. Tapi Ibu tanya sama Aprianti, apakah Aprianti juga membalas hal yang sama yang dilakukan oleh Senja? Tadinya sama seperti itu Bu, tapi saya tahan-tahan. Ya baik, jadi Ibu kagum ya sama kamu ya, karena kamu bisa menahan amarah kamu terhadap Senja begitu. Nah, Aprianti, sekarang gimana perasaannya? Capek Bu, ternyata marah-marah tidak baik dan hanya menambah permasalahan. Iya, dulu kita sudah pernah ya membuat kesepakatan kelas di awal pembelajarannya tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Masih ingat atau tidak? Ibu, Ya. Nah sekarang Ibu tanya sama Aprianti, apakah Aprianti mau memperbaiki kesalahan tadi? tadinya saya mau Senja untuk mengganti buku saya yang robek, tapi setelah saya pikir-pikir tidak usah. Nanti saya minta ayah untuk membelikannya lagi. Iya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan oleh Senja agar masalah ini dapat terselesaikan? Seharusnya saya minta maaf, tapi dia masih marah-marah. Ya sudah, saya minta maaf aja dengan dia. Jadi kalian harus ini ya perbaikan ya, jangan sampai berantem lagi. Apalagi memperhatikan kalian sama ini sangat kompak. Ya, sekarang baikan dulu. Nah, jadi sudah tidak ada hal yang terganjal ya. Silakan sudah bisa kembali ke kelas kalian. Di sini Bu. Om Swastiastu. Saya murid dari Ki Gusti Ayu Laksmi Duyanti ingin memberikan tanggapan dari penyelesaian kasus tadi. Penyelesaian kasus tadi sangat baik karena dilihat dari kasus sudah tidak menggunakan amarah untuk menyelesaikan suatu masalah, namun lebih fokus untuk mencari solusi dari masalah. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Aprianti. Saya siswa dari Ibu Gusti Ayu Laksmi Duyanti. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut adalah